Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mulai dari Nol. Pada video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana memulai mengoperasikan aplikasi Microsoft Word. Ada 3 cara bagaimana memulai menggunakan aplikasi Microsoft Word. Yang pertama yaitu mencari shortcut atau ikon aplikasi Microsoft Word pada desktop yang kita gunakan. Yang mana dimaksud dengan desktop yaitu tampilan awal pada saat PC atau laptop dalam kondisi on, seperti yang terlihat pada video ini adalah desktop. Sedangkan yang mana dimaksud dengan shortcut yaitu kumpulan beberapa ikon, gambar atau simbol yang terpajang atau terpasang pada desktop PC atau laptop yang kita gunakan. Seperti yang terlihat pada video ini ada beberapa shortcut. Jadi kita mencari shortcut aplikasi Microsoft Word. Pada PC atau laptop yang saya gunakan ini sudah terpasang shortcut aplikasi Microsoft Word pada desktop. Jadi selanjutnya kita arahkan kursor ke shortcut tersebut, kemudian double klik kiri. Selanjutnya akan muncul atau akan tampil kotak dialog seperti pada video. Kemudian kita arahkan kursor ke blank dokumen dan klik kiri. Maka akan muncul tampilan awal dari aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya untuk cara kedua yaitu mencari aplikasi Microsoft Word pada text bar. Yang mana dimaksud dengan text bar yaitu berada di bagian bawah desktop seperti yang terlihat pada gambar atau pada video ini. Ini yang dimaksud dengan text bar. Dan kita mencari aplikasi Microsoft Word pada text bar ini. Dan pada PC atau laptop yang saya gunakan, aplikasi Microsoft Word ini sudah terpasang pada text bar. Jadi kita klik kiri. Maka akan muncul kembali kotak dialog. Selanjutnya kita arahkan kursor ke blank dokumen dan klik kiri. Dan muncullah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Word. Dan cara yang ketiga yaitu melakukan pencarian pada search dengan mengetik kata kuncinya yaitu Word. Secara otomatis aplikasi yang kita cari akan muncul seperti yang terlihat pada video ini. Selanjutnya kita arahkan kursor ke aplikasi yang muncul tersebut, kemudian klik kiri dan muncul kotak dialog seperti pada video ini, dan kita arahkan kursor ke blank dokumen dan klik kiri dan muncullah tampilan awal dari Microsoft Word. Setelah kita memahami bagaimana cara memulai mengoperasikan atau menggunakan aplikasi Microsoft Word, selanjutnya kita juga harus memahami bagaimana tampilan antarmuka atau interface dari aplikasi Microsoft Word. Yang pertama di bagian kiri atas ada Quick Access Toolbar. Fungsinya adalah memungkinkan kalian untuk mengakses perintah-perintah umum atau perintah-perintah yang sering kita gunakan secara cepat. Kemudian Quick Access Toolbar ini bisa dimodifikasi atau disetting sesuai kemauan kita. Maksudnya perintah apa saja yang kita kehendaki untuk tampil di bagian atas itu bisa kita pilih dengan cara mencentang atau memberi tanda centang pada jenis perintah yang dikehendaki
muncul di atas. Sedangkan jenis perintah yang tidak dikehendaki muncul di atas bisa dihilangkan dengan menghapus tanda centang di setiap perintah yang muncul. Selanjutnya di bagian tengah atas ada title bar. Fungsinya untuk menginformasikan nama file yang sedang aktif atau terbuka atau sedang kita jalankan. Seperti yang tampak pada video ini, nama filenya adalah dokumen 1. Karena saya belum menyimpan file ini dengan nama sesuai yang saya kehendaki. Jadi setiap kita membuka file atau dokumen baru di aplikasi Microsoft Word, otomatis namanya adalah dokumen 1. Nanti akan berubah setelah kita save, kemudian kita inputkan nama sesuai dengan keinginan kita. Di bagian kanan atas ada window manajemen atau kontrol jendela yang terdiri dari 4 jenis perintah. Yang pertama yaitu ribbon display option yang berfungsi untuk memodifikasi tampilan ribbon, tabs, dan comments atau perintah. Ribbon display option ini terdiri dari 3 jenis perintah. Yang pertama itu auto hide ribbon. Ketika kita mengklik kanan auto hide ribbon ini, maka semua ribbon, tabs, dan comments itu atau perintah itu akan disembunyikan. Kita coba lihat hasilnya. Klik kanan. Seperti ini tampilan ketika kita mengklik kanan atau hide ribbon. Terus fungsi kedua atau perintah kedua dari ribbon display option ini yaitu show tabs and comments, yaitu memunculkan kembali tampilan ribbon, tabs, dan comments atau perintah yang disembunyikan tadi. Kita coba klik kanan, maka kembali ke tampilan awal. Selanjutnya jenis perintah ketiga yaitu show tabs, hanya memunculkan tabs, ribbon yang lain akan disembunyikan. Kita coba klik kanan, lihat hasilnya seperti ini. Jadi ribbon yang lain disembunyikan atau komen yang lain disembunyikan, hanya tabs saja yang muncul. Dan pada saat kita klik salah satu jenis tab, maka akan muncul comments atau perintahnya. Coba kita klik salah satu tabs, seperti ini hasilnya. Oke, kita kembalikan lagi ke show tabs dan comments atau perintahnya. Selanjutnya yaitu tab ribbon yang terdiri dari beberapa tab, mulai dari tab file, tab home, tab insert, sampai tab health. Di dalam tab ini terdiri dari beberapa grup. Misalnya di tab home ini adalah grup clipboard, kemudian ini grup font, dan ini grup paragraf, dan seterusnya. Dan di dalam grup itu terdiri dari beberapa perintah. Misalnya di grup font ini ada beberapa perintah. Yang pertama yaitu perintah untuk mengubah jenis font, perintah untuk mengubah ukuran font, perintah untuk menebalkan font, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ruler yang terletak di bagian atas dokumen dan di sebelah kiri dokumen, yang fungsinya untuk mempermudah, menyelaraskan, dan menyesuaikan jarak. Selanjutnya yaitu panel dokumen atau dokumen area. Yang mana dimaksud dengan panel dokumen atau dokumen area yaitu tempat di mana nanti kita akan mengetik atau mengedit teks dalam dokumen. Yang ini dimaksud. Selanjutnya scroll bar yang terletak di sebelah kanan dan bawah dokumen. Scroll bar yang terletak di sebelah kanan dokumen disebut dengan vertical scroll bar yang berfungsi untuk menggeser layar ke atas atau ke bawah. Sedangkan scroll bar yang terletak di bagian bawah dokumen disebut dengan horizontal scroll bar
yang berfungsi untuk menggeser layar ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir yaitu status bar. Status bar ini terletak di bagian bawah dokumen dan terdiri dari beberapa fungsi. Kita mulai dari sebelah kiri bagian bawah, yaitu page number untuk menginformasikan kita sementara berada di halaman berapa dan jumlah halaman dalam dokumen kita. Kemudian word count. Ini fungsinya untuk mengetahui jumlah halaman, jumlah kata, jumlah karakter tanpa spasi, jumlah karakter dengan spasi, jumlah paragraf, dan jumlah baris dalam dokumen kita. Selanjutnya itu language atau bahasa yang kita gunakan. Sedangkan di sebelah kiri bagian bawah itu ada dokumen view atau tampilan layar. Terdiri dari 3 jenis tampilan layar. Yang pertama yaitu tampilan read more, yaitu menampilkan dokumen kita dalam modus layar penuh. Kita coba klik kanan. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua yaitu print layout. Kita klik kanan. Ini tampilannya yaitu tampilan normal atau tampilan defaultnya. Kemudian yang ketiga, tampilan ketiga yaitu tampilan web layout. Kita klik kanan, kita lihat hasilnya. Seperti ini hasilnya. Oke, kita kembalikan ke posisi normal. Selanjutnya ada zoom control untuk memperbesar atau memperkecil layar dokumen kita. Kita coba. Oke, kemudian kita normalkan menjadi 100%. Seperti ini hasilnya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu